Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarmu hari ini? Bapak harap kalian sehat-sehat saja ya. Dan Bapak harap semua yang ada di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pertama, Bapak selalu tidak bosan-bosannya menanyakan kepada Ananda berkenaan dengan kesehatan. Jangan lupa cuci tangan setelah melakukan kegiatan apapun. Jangan lupa menggunakan masker ketika keluar rumah dan jaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat ya. Dan jangan lupa istirahat secukupnya. Jangan begadang sampai larut malam dan juga hindari stres. Oke, anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi dikenal juga dengan nama gambar bercerita, yakni pergambaran dari sebuah teks atau bacaan. Selain itu, gambar ilustrasi juga gambar yang menceritakan suatu peristiwa atau adegan. Fungsi dari gambar bercerita atau gambar ilustrasi adalah yang pertama, memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, memperjelas isi pesan. Dan yang ketiga, menarik perhatian. Yang keempat, sarana mengungkapkan perasaan si pembuat dan juga menambah nilai artistik atau keindahan. Oke, beberapa contoh misalnya dari gambar ilustrasi yang banyak kita jumpai ya anak-anak di kehidupan kita sehari-hari, misalnya komik ya. Anak-anak pasti pernah membaca komik. Yang kedua, cover buku yang ada di buku tema. Yang ketiga, majalah di sana ada yang namanya Fitnet ya. Kemudian yang keempat, cerpen. Yang kelima, cergam atau yang lainnya. Bagaimana dengan corak gambar ilustrasi anak-anak? Oke, corak disebut juga dengan jenis, bentuk atau macam gambar ilustrasi. Ada 4 jenis corak gambar ilustrasi yang kita pelajari, yaitu realis, karikatur, kartun, dan gambar dekoratif. Oke, seperti apa? Oke, Bapak jelaskan ya. Yang pertama, corak realis. Corak realis itu adalah gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Baik proporsi maupun anatomi dibuat sama, menyerupai dengan objek yang digambar. Yang kedua, apa tadi? Karikatur. Oke, karikatur adalah gambar yang menampilkan objek dengan karakter aneh dan lucu. Yang bertujuan apa tujuannya? Untuk menyindir atau mengkritik. Yang ketiga yaitu kartun. Nah, apa itu kartun? Kartun itu adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur, bersifat lucu, dan mempresentasikan suatu peristiwa. Oke, yang terakhir gambar gambar dekoratif ya. Gambar dekoratif yaitu mensteril atau mengubah bentuk yang ada tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Oke, anak-anak, langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Ya, membuat gambar ilustrasi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan gagasan. Gagasan itu diperoleh dari sumber bacaan. Ya, nanti sumber bacaan itu yang kalian baca itu akan disampaikan lewat gambar yang namanya gambar ilustrasi. Yang kedua, setelah menentukan gambar, ya sudah menentukan gambar, oh saya ingin menggambar ikan, misalnya sesuai dengan
buku yang kalian baca misalnya. Yang kedua yaitu membuat sketsa. Ya. Sketsa itu apa? Sketsa itu rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Setelah membuat sketsa, yang ketiga membuat finishing. Ya, membuat finishing. Finishing itu meliputi pewarnaan. Jadi diwarnai. Setelah sketsa dibuat, kalian bisa mewarnai. Ya. Oke, objek untuk menggambar ilustrasi itu ya berdasarkan bacaan atau besar yang ingin disampaikan bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda sesuai bacaan. Ya, jadi anak-anak bisa menggambar manusia, bentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda sesuai bacaan. Oke, anak-anak sudah paham kan? Ya, apa itu gambar ilustrasi? Nah, Bapak akan memberikan contoh cara membuat gambar ilustrasi dengan judul tema melawan COVID-19. Oke, yang pertama caranya seperti apa? Yang pertama anak-anakku tentukan gagasannya dulu. Gagasan itu bersumber dari bacaan. Karena temanya melawan COVID-19, tentunya anak-anak sudah bisa kan membayangkan objek apa yang akan digambar. Semisal ada orang menggunakan masker, ya, atau orang yang sedang mencuci tangan. Ya. Oke, sudah paham ya? Oke anak-anak, setelah menentukan objek sesuai gagasan, maka langkah selanjutnya adalah menggambar sketsa dan juga finishingnya. Ya, atau pewarnaan. Pengen tahu? Yuk simak video berikut ini.
dulu pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya nak, dengan selalu cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, makan makanan yang sehat, dan hindari stres. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.